Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11. Saya Tika. Saya Romadia. Saya Mariati. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual model 2.3 pembelajaran coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, gimana Ibu? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Rencananya nih kan mau mempraktekkan coaching dengan modul Tirta ya. Jadi saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach, iya kan Bu? Iya, Bu, betul. Praktik coaching model Tirta, Bu. Nah, iya Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan atau menyamakan persepsi dulu ya Bu ya terkait untuk kita coaching. Saya mau tahu nih dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nantinya? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya ya, Bu, dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempatnya, Bu, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching, Bu. Jadi kalau begitu Bu, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kalau kompetensinya ya Bu, yang hendak dikembangkan itu adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atau permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atau masalah dia sendiri. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana nih dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin Ibu amati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching, Bu. Oke, mantap sekali Ibu. Itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun untuk coachingnya sendiri. Iya. Lalu indikator ketercapaian apa nih yang Ibu raih? Kalau indikatornya Bu ya, ketercapaian yang diraih yaitu coaching mampu mencari sosialitas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik, Bu. Oke. Baik Ibu, setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi dalam percakapan coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching tersebut. Oke Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Silakan, Bu. Baik Ibu, jadi menurut saya nih secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Jadi menurut Ibu nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kalau saya, Bu, saya ingin berlatih lagi lah Bu ya dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching, Bu. Oke Bu, selanjutnya kapan kira-kira kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kalau saya, Bu, sepertinya bulan depan lah, Bu.
Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan kita ini. Iya. Sampai ketemu lagi di bulan depan ya Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, gimana sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Iya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktikkan coaching dengan modul kita ya? Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coaching, apa betul itu? Iya betul sekali Ibu. Praktik coaching model kita Bu. Iya, nah dia Bu. Namun sebelumnya saya ingin ini kita ada bersama di persepsi ini supaya modelnya tidak keluar dari konsep yang sebenarnya. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira ini targetnya apa yang ingin Ibu capai pada praktik coaching nanti? Mungkin ada beberapa target Bu yang ingin saya capai dalam coaching nantinya. Yang pertama, saya ingin menggali Bu informasi tujuan utama dari coaching. Terus yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga Bu, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian yang keempat, komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan oleh yang ditargetkan oleh coaching. Itu sudah memang sudah sesuai dengan aturannya ya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan ini? Kompetensi yang hendak dikembangkan yaitu Bu, keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang mana bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching itu sendiri Bu. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching tersebut, yang mana akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri seperti itu. Oke. Kalau begitu selanjutnya bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri? Yang ingin diamati itu apa kira-kira Bu? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya Bu ya, dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching Bu, seperti itu. Oke, mantap sekali Bu, sudah sangat bagus ya. Kompetensi yang ingin Ibu capai itu sudah sangat baik sekali, coaching maupun coachnya. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa kira-kira? Indikator ketercapaian yang diraih itu coaching mampu mencari solusinya sendiri Bu atas permasalahan betul. yang dihadapi. Dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik, seperti itu Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan, tidak terdapat kendala dan mencapai target yang seperti yang Ibu rencanakan. Amin. Terima kasih Ibu. Baik. Ibu, gimana? Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita tadi? Ya Bu, tentu saya akan lakukan di mana saya akan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching tersebut. Oke, baik-baik. Untuk itu bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Silakan, Bu. Oke. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Itu Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu kembangkan? Tentunya Bu ya, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot nih Bu, dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya ini kapan kita akan
melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Sepertinya 3 minggu yang akan datang. 3 minggu ke depan. Ya, boleh. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu 3 minggu ke depan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sampai Sama-sama. bertemu lagi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Tika sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetapi ya gimana ya Bu, kurang fit kayaknya. Kenapa tuh Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung dan nampak kesal. Itu dia Bu, ada beberapa apa ya, kendala atau unek-unek yang belum sempat saya sampaikan, dan saya butuh tempat untuk apa ya, membicarakan hal tersebut. Kebetulan Bu, hari ini saya kosong jadwalnya Bu. Anak-anak ada jadwal kelima hingga jam terakhir nanti Bu. Wah, itu kebetulan sekali Bu ya. Barusan saya jam terakhir, saya mau curhat, boleh ya Bu? Tapi ini curhatnya agak lama. Iya silakan Bu, gak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu ya Bu? Jadi begini ya Bu, saya itu bingung gimana mulainya ya. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Ini saya sangat bingung Bu. Setiap kali mengajar di kelas ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan, dan itu sangat mengganggu teman yang lain kayaknya Bu. Lalu bagaimana tuh Bu? Cerita Bu, lebih lanjutnya bagaimana? Jadi ini Bu ya, ada beberapa siswa, tepatnya ada 3 siswa. Jadi asik ngobrol, bahkan ada yang main apa ya, main permainan ya model-model anak sekarang lah ya. Jadi saya sangat kesal Bu ketika itu. Jadi pelajaran akan terganggu dan menurut saya itu merugikan yang lain Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu curhat sekarang tujuannya untuk apa nih Bu? Jadi saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Oh iya Bu. Mudah-mudahan obrolan kita ini dapat menemukan solusi terbaik ya Bu, dan permasalahan yang Ibu hadapi. Terus terang ya Bu, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa, tepatnya 3 orang siswa itu seolah tidak mau menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut saya apa sih yang kurang dari saya, atau apa ya salahnya pembelajaran saya. Jadi saya mau cari solusi, mau butuh teman curhat supaya tidak berlama-lama masalahnya, seperti itu Bu. Begitu ya Bu ya. Kalau seperti itulah Bu. Kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pembelajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini ya Bu, mungkin ini semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa. Ini mungkin ya Bu. Iya. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Jadi terlihat dari kalau sedang belajar dengan saya, siswa tersebut seperti kurang minat atau apa ya, Kurang bersemangat. ya kurang bersemangat, dan itu mengganggu teman yang lain karena saya menjadi kesal kepada 3 anak tersebut. Begitu ya Bu ya. Kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana ya? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas, lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Ini asumsi saya awalnya dari saya Ibu.
Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu Tika tempuh dalam pengajarannya ini, Bu? Saya akan mencoba menyusun ulang atau menyusun kembali rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Menurut Ibu, metode dan pembelajaran apa yang akan dicoba, yang cocok lah begitu untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu tersebut? Mungkin ya Bu ya, bisa dicoba dengan metode diskusi, bermain peran, apalagi ya pada metode model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi. Bisa jadi kunjungan karya pada model pembelajaran project based learning itu menurut saya akan saya coba ya Bu ya. Iya. Akan saya coba. Jadi Bu, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas seperti apa rencana Ibu Tika? Rencana saya akan mencoba dengan sarana yang kekinian. Mungkin anak lebih tertarik misalnya TikTok ya atau Instagram. Iya. Sepertinya dalam dewasa ini anak lebih melek terhadap teknologi dari Iya. kita ya. Mereka lebih fasih terhadap teknologi, apalagi TikTok dan Instagram, untuk mendemonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah saya petakan di awal. Dan untuk proyek dan kunjungan karya bisa dapat dengan cara mungkin membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok atau beda kelas. Mungkin itu membuat mereka tertarik untuk belajar dan masuk ke pembelajaran saya. Itu rencana saya sih Bu. Jadi kalau itu sudah, rasa saya Bu itu sangat bagus, dan selanjutnya dengan tindak lanjut lah begitu ya Bu ya, yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut. Langkah awal apa yang mendasarinya Bu? Jadi ya Bu, awalnya atau langkah awal akan saya segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar, itu pasti ya. Iya. Belajar mereka mengidentifikasi kebutuhan Iya. dan keinginan siswa dalam belajar. Lebih tepatnya saya akan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Jadi lebih kepada pembelajaran yang menjadi impian siswa saat inilah, kodrat alamnya ikut gitu. Ya. Jadi Bu, siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut tuh Bu Tika? Pastinya saya akan melibatkan anak langsung, pasti ya. Dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa, anak harus terlibat langsung. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Jadi lewat berbagai cara mungkin ya Bu. Lalu Bu, kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Ya Bu, saya mungkin merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu 3 pekan ya Bu ya, karena ini menurut saya butuh waktu, butuh penyesuaian. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Itu harapan saya Bu. Kalau menurut saya Bu, itu sangat bagus sekali ya Bu ya, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik tuh Bu Tika ya. Ya, terima kasih sudah
mau mendengarkan curhat saya dengan sangat aktif Ibu ya. Sehingga saya bisa menemukan dan mengetahui apa yang harus saya lakukan, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya Ibu, itu Ibu memang sangat hebat sekali Ibu, pasti bisa. Semangat ya Bu Tika ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali Bu, saya sudah agak lega ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu Tika ya. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Mariati, apa kabar? Sehat-sehat aja Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya Ibu ya. Iya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasanya. Biasanya Ibu tuh senyumnya lebar, full. Nah, tapi untuk kali ini kok Ibu nggak mudah senyum seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira apa ada masalah Ibu? Itulah Bu, sebenarnya Bu saya memang ada sedikit masalah nih Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu ya Bu? Mohon maaf nih ya Bu ya, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh, insya Allah ada waktu kok Bu, jangan sungkan. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih sekali Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang lah Bu. Jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Dan kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya sangat berharap sekali nah Bu, akan mendapat ketenangan lah Bu, solusi dari masalah setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira masih ada yang lain Bu yang ingin Ibu dapatkan? Kalau saya Bu, saya ini sangat berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke, ya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ini ya Bu ya. Amin. Jadi Bu, permasalahan seperti apa? Bisa Ibu ceritakan? Saya ini Bu, beberapa hari lalu kepala sekolah melakukan observasi di kelas Bu. Dia memberi teguran lah gitu Bu kepada saya Bu. Jadi bagaimana bisa Bu ya? Kira-kira apa yang membuat Ibu nih mendapat teguran tersebut? Dia begini Bu, sebenarnya masalahnya tidak seberapa serius lah menurut saya Bu. Tetapi mungkin bagi kepala sekolah menjadi permasalahan tuh Bu. Tidak serius yang seperti apa tuh Bu maksudnya? Itulah Bu ya, Bapak Kepala Sekolahnya mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu Bu. Jadi proses mengajar yang bagaimana nih Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Ibu dikritik seperti itu? Sebenarnya begini ya Bu ya, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai proyektor lah gitu Bu. Sedangkan kita kan proyektor tuh tidak banyak Bu, kita bergilir-gilir lah gitu kan Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu nih terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Sebenarnya jujur ya Bu, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber
bisa dari media sosial dan yang lain-lain gitulah Bu. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan lah Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu nih Bu, izinkan saya bertanya ya Bu ya. Iya, Bu. Selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Sepertinya saya sudah ceritakan tadi tuh Bu sama Ibu ya, saya menggunakan berbagai sumber dan buku dan media sosial dan menayangkan video-video pembelajaran secara interaktif dan menyenangkan Bu. Oh gitu. Jadi kira-kira nih pada saat itu mengapa Ibu tidak menggunakan proyektor tersebut? Sebenarnya Bu, kalau menurut saya kalau kita menggunakan proyektor ini rasanya tidak cukup. Kita kan bergilir-gilir Bu, dia tidak banyak proyektor di sekolah kita itu, sehingga kita agak mungkin tak cukup lah untuk proyektor tersebut. Memang kalau dengan proyektor tersebut memudahkan para murid ya Bu, murid-murid termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu, tapi saya masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu ya. Kemudian soal output nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih hasilnya saat Ibu mengajarkan menggunakan pakai sumber yang lain, tidak menggunakan proyektor yang Ibu sebutkan tadi? Seperti kita ketahui bersama bahwa kan karakter profil pelajar murid itu kan beragam Bu. Belajar pun berbeda-beda. Seperti apa itu? Begini ya Bu, betul juga kata Ibu tadi, kenapa saya tidak kepikiran ke sana. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu. Ya itulah Bu pentingnya salah satu ya proyektor yang Ibu gunakan. Jadi harapan dari pengawas kemarin itu Bu seperti apa? Saya pikir Bu ada benar juga ya Bu, sehingga saya mungkin terpikirlah dengan kita memakai proyektor itu ada benarnya juga, bisa memotivasi, bisa menambah wawasan anak Bu. Sebenarnya saya memang terpikir ya semangat pada anak-anak Bu. Oke, by the way Bu, setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana perasaan Bu Mariati? Iya, sebenarnya Bu saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Terus terang Ibu ya, saya sudah merasa agak nyaman nih Bu. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di pikiran saya Bu ya. Satu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga jadinya Bu. Kira-kira nih apa yang buat Ibu merasa merasa resah selama ini? Sebetulnya Bu, terus terang ya Bu, yang membuat saya resah, yang membuat saya tidak nyaman itu adalah Bu karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada kami, yang saya pun merasa jadi takut juga nih Bu. Nantinya masalah ini akan muncul di kemudian hari nanti Bu. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan Ibu yang buat Ibu merasa resah ini pada saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan proyektor tadi sebagai salah satu media dalam pembelajaran. Dan nanti ketika kepala sekolah memperingatkan Ibu nih, Ibu memberikan argumen Ibu, sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Ya Bu, baiklah Ibu, itu memang mungkin tuh Bu, kira-kira saya memang takutnya dipanggil dan ditegur lagi oleh kepala sekolah ya Bu ya, atau tidak
tidak tegur, inilah yang menjadi pertanyaan di hati saya ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya Ibu ya, untuk masalah Ibu ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja Ya, gitu. ya, Bu, ya. Jika manalah tahu ya Bu ya, nantinya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Jadi Ibu sudah siap nih menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Iya, betul, Bu, iya. Dan nih saya pasti yakin, pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal yang positif, Iya, Bu, sehingga iya, Bu. bisa menambah semangat Ibu Mariati dalam mengajar. Iya Bu, terima kasih lah Ibu Romadia. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya Bu ya. Amin, amin. Jadi selanjutnya Bu, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu di selanjutnya? Rencana saya nih Bu ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini ya Bu ya. Mungkin beliau akan memberikan solusi lah kepada saya Bu. Ya, itu sebuah rencana yang bagus tuh Bu. Iya. Nah, lalu kira-kira apakah masih ada hal lainnya Bu akan Ibu lakukan? Sepertinya iya Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Kepala Sekolah dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau ya Bu ya. Kemudian terkait proses belajar menggunakan proyektor kedepannya, saya juga akan mulai menggunakan proyektor. Di samping juga saya meminta saran kepada Pak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran dengan baik gitu Bu. Oke, baik Bu. Terus bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Gini ya Bu ya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai proyektor untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar ya Bu ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar pada murid saya. Wah, bagus sekali itu Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju ini. Alhamdulillah ya Bu ya, syukurlah Bu Romadia. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur ya Bu, saya takut salah lah Bu ya dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar ya Bu ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur Bu Mariati pada akhirnya sudah merasa lega. Terus dari yang sudah kita rencanakan tadi nih, Ibu rencanakan komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya Bu? Ini ya Bu ya, baiklah Bu ya. Mengenai hal ini sepatutnya saya akan eksekusikan tatap muka ke depan dan proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan proyektor tersebut Bu. Oke. Sepatutnya saya akan menghadap kepala sekolah lah Bu. Itulah Bu Romadia. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya nih Bu, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini Bu, saya masih dalam pikiran ya Bu ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama saling mengingatkan tuh Bu Romadia. Iya, itu ide bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Iya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati senang. Iya Bu, iya Bu, amin, amin, amin ya robbal alamin ya Bu ya. Dan terima kasih banyak dan waktu dan semuanya lah Bu ya. Baik saran-saran maupun masukannya Bu ya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Ibu Romadia. Nah, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk anak didik kita ya Bu Romadia.
itu untuk para murid kita ya Bu ya. Amin, amin ya Rabbal Iya, Bu. alamin. Sama-sama Ibu. Iya Bu. Jadi Bu, saya mohon maaf lah Bu ya. Mungkin kebetulan saya ada janji dengan murid saya Bu. Dengan wali murid saya, mereka akan latihan upacara untuk persiapan acara besok Bu. Kebetulan besok kita akan memperingati hari Maulid Nabi Bu ya. Jadi kami akan mempersiapkan dan kami pun mengundang Ibu lah Bu, karena Ibu dari sini ya Bu ya. Itulah Bu ya. Terima kasih Iya, Bu. sekali Bu. Silakan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana Bu Tika, sehat Bu Tika? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta. Apa benar itu Bu? Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach, iya kan? Iya betul sekali Bu, praktek coaching dengan model Tirta yang ingin saya lakukan besok itu. Nah, iya Bu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya Bu ya. Iya. Terkait besok, saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya ya Bu dalam coaching tersebut. Yakni diantaranya satu, ingin menggali informasi tujuan utama dari coach saya. Dua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi, rencana aksi. Dan terakhir ada komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan oleh coach saya. Oh begitu ya Bu ya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi coach yang membuat dia bisa membuat solusi dari permasalahannya yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi itu Bu. Nah, jadi yang dimiliki coach itu sudah punya potensi mungkin tetapi tidak muncul. Ya, harus ada perantara gitu. Masalahnya diri. Iya, betul. Baiklah Bu, selanjutnya bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Kalau saya yang pasti saya ingin mengobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar aktif ya Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Baiklah, mantap tuh Bu. Sudah sangat bagus sekali kompetensi yang ingin dicapaikan oleh Bu Tika, baik untuk coach maupun untuk coachee. Lalu indikator keterampilan yang ingin diraih oleh Ibu Tika. Keterampilan yang ingin saya peraih, mungkin indikator ketercapaian yang ingin saya raih yaitu coachee mampu mencari solusi Bu, dari masalahnya sendiri. Dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Itu target saya sih Bu. Baiklah Bu Tika, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan pada saat ini nantinya coaching dilancarkan dan menjadi target yang kita rencanakan. Oke, amin. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, amin. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya
ketika Ibu melakukan coaching? Boleh, silakan Bu. Baiklah Ibu, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot ya, dan berlatih dalam memberdayakan coach saya. Itu target saya sih Bu ke depannya. Ya, baiklah Butika, untuk selanjutnya Ya. Selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, Bu? Dalam perkiraan saya bulan depan bagaimana Bu? Ya, baiklah Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Iya, Ibu. Terima Ibu. kasih ya Bu. Iya, sama-sama Butika. Mantap Bu ya, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin Ibu capai baik untuk coach maupun untuk coachingnya. Lalu indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu raih? Kalau indikatornya ya Bu, ketercapaian yang akan saya raih yaitu Bu, coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan pada coaching nanti akan dilancarkan ya Bu ya, dan akan mencapai target yang kita rencanakan. Sama-sama ya Bu. Ya, amin Bu. Semoga ini akan menjadi. Assalamualaikum Ibu. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Saya alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri apa kabarnya ini? Kurang baik Ibu, lemes banget rasanya. Oh iya. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu tuh terlihat murung dan wajahnya agak nampak kesal gitu. Itu dia Bu. Ibu punya waktu nggak sekarang ya? Kebetulan hari ini saya kosong jadwalnya, kebetulan sekali ya. Anak-anak ada jadwal P5 hingga jam terakhir. Kebetulan Bu, saya mau curhat, boleh nggak ya? Tapi curhatnya ini mungkin agak lama Bu, sekitar 15-20 menit lah Bu. Ya silakan Bu. Kira-kira jadi apa sih yang bisa saya bantu ini? Begini ya Bu, saya bingung nih dari mana mulainya. Oh, mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang? Saya sangat bingung nih Bu, setiap kali mengajar di kelas beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oh gitu. Lalu gimana Bu? Ceritakan lebih lanjut. Apa sih kira-kira ceritanya nih? Beberapa siswa tuh kadang dia sih ngobrol aja pas jam pelajaran saya. Oh Saya beri iya. penekanan. Apa? Terus kalau seperti itu kira-kira apa hambatan Ibu untuk saya apa? Jadi menurut Ibu curhat kita saat ini judul tujuannya untuk apa sih ini Bu? Ya tentunya saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan saya ini. Oh iya betul, iya Bu. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini Ibu menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu sedang hadapi saat ini. Iya, terus terang ya Bu ya, saya kepikiran terus nih kenapa terjadi beberapa siswa di kelas saya seolah-olah Bu dia tidak mau menerima pengajaran dari saya. Oh begitu. Kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana ini? Mungkin Bu ya, karena metode pembelajaran saya ajarkan mungkin tidak menarik bagi mereka Bu. Lalu perubahan-perubahan apa yang ingin Ibu tempuh dalam pembelajaran Bu? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran di Bu kayaknya ya, pembelajaran yang lebih variatif supaya lebih menarik bagi siswa di kelas saya Bu. Oh iya, menurut Ibu metode
metode pembelajaran seperti apa nih yang ingin Ibu terapkan ini? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai dengan pembelajaran dan pembelajaran yang tepat untuk mereka. Oke, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran yang ingin Ibu rancang itu seperti apa kira-kira nih? Mungkin bisa dicoba ya Bu ya dengan metode diskusi, permainan, Oh, iya, terus betul. bermain peran pada model pembelajaran discovery learning gitu ya. Oh, iya. Mungkin juga metode demonstrasi, tugas proyek dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning. Oh iya, itu menurut saya udah sangat bagus ya. Sudah sangat apa? Sudah sangat menarik. Selanjutnya bagaimana tuh tindak lanjut yang ingin Ibu jalankan untuk mencapai target tadi itu? Rencana saya Bu, saya akan mencoba dengan sarana yang kalau sekarang ini anak-anak kan suka TikTok ya Bu ya. Oh iya, betul TikTok, sekali. Reel, Instagram. Kemudian untuk diskusi permainan bisa langsung di kelas Bu, bisa menggunakan kelompok yang sudah saya susun. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan Bu, dengan kunjungan berbeda kelompok. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin Ibu libatkan dalam rencana Ibu tadi itu? Tentu saya akan memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka Bu, mengidentifikasi kebutuhan keinginan siswa dalam belajar. Iya betul. Seperti itu Bu. Oke. Lalu kira-kira berapa lama nih waktu yang ingin Ibu ambil untuk mencapai target tadi itu? Waktunya kira-kira saya ambil maksimal 1 pekan lah Bu. Mudah-mudahan bisa nampak nanti hasilnya. Ya, menurut saya udah bagus sekali Bu ya. Memang harus seperti itu. Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mungkin ya mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Iya Bu. Terima kasih ya Bu karena sudah mau mendengarkan curhat saya. Oke, baik. Sekarang sudah saya mengetahui apa yang harus saya lakukan dalam masalah saya ini Bu. Sebenarnya Ibu sudah hebat loh Bu ya, karena mungkin belum menemukan belum muncul potensi dari diri Ibu. Mudah-mudahan target Ibu tercapai ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.